Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang jumpa dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin ada yang lagi di rumah atau dimanapun Saudara sedang berada pada pagi hari ini. Saya percaya tetap Tuhan adalah Tuhan yang baik, Dia yang memampukan kita untuk hidup hari ini, Dia yang memberikan kita kekuatan untuk ada hari ini. Gak terasa udah sampai tanggal 14 Juni di pertengahan tahun 2020. Dan saya juga tetap yakin bahwa Tuhan yang sudah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita, Tuhan juga akan menyelesaikannya dalam kehidupan kita semua. Tema besar dalam satu bulan kita akan berbicara mengenai hikmat dalam satu rangkaian Man of Honor, orang yang penuh dengan kehormatan, hormat orang yang terhormat. Kita akan berbicara mengenai hikmat. Buat sebentar kita akan berdoa sebelum kita akan melanjutkan pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau akan menguduskan kami pribadi lepas pribadi. Memberikan kami pewahyuan, pencerahan yang baru, menguatkan hati yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kau akan menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang terluka, dan aku berdoa setiap siapapun yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan, setiap telinga yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan menjamah setiap kehidupan. Supaya kami berbeda seperti kami sebelum kami menonton acara ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Berbicara mengenai hikmat, mari kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, kalau saudara perhatikan, Pastor Arief udah pernah khotbahkan ini di ulang tahun gereja kalau nggak salah, berbicara bahwa hidup kita adalah seperti dalam sebuah pertandingan. Karena Ibrani 12 ini berbicara seperti hidup kita seperti seorang dalam lintasan lari, seorang pelari estafet yang ada dalam lintasan lari, ada begitu banyak orang. Seperti di stadion yang sedang memberikan semangat buat kita, memberikan sorak buat kita, memberikan kekuatan buat diri kita semua. Jadi hidup adalah seperti sebuah jalur perlombaan lari. Nah, kalau saudara mengerti dalam sebuah perlombaan lari adalah saudara bisa lihat di manapun Bapak Ibu lihat bahwa setiap orang yang berlomba lari harus sedang dalam posisi, dalam keadaan berlomba dengan keadaan yang sangat-sangat ringan. Supaya apa? Supaya dia bisa berlari lebih cepat. Nah, yang menarik adalah begini dalam tema bahasan mengenai hikmat. Alkitab tulis begini tadi di ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ada hal yang harus kita lakukan adalah gini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada dua jenis dalam kehidupan manusia ternyata, ada beban dan ada dosa. Dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, tapi untuk beban kita butuh hikmatnya Tuhan. Supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan tanpa beban, dengan beban yang sangat sedikit, kita membutuhkan hikmatnya Tuhan. Itu punya pengertian adalah gini, kata bahasa Inggrisnya berkata menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu gampang, begitu mudahnya merintangi hidup kita. Nah, kalau saudara berpikir hari-hari ini, apakah beban yang sangat merintangi kehidupan kita hari ini? Yesus berkata gini di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dan Yesus sedang berbicara tentang sebuah beban yang saya rasa sedang dihadapi oleh kita pada hari-hari terakhir ini dengan semua bangsa yang ada di hari-hari ini. Yang disebut dengan beban ekonomi atau beban keuangan. Karena kata Mammon itu adalah seorang dewa. Itu nama seorang dewa kemakmuran dari bangsa Babel pada waktu itu. Dan menariknya adalah begini, Yesus membandingkan kompetitornya bukan dengan yang lain tapi dengan seorang dewa yang namanya Dewa Mammon. Itu berbicara mengenai keuangan, berbicara mengenai harta. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa beban yang paling sangat gampang untuk membuat merintangi perjalanan kehidupan kita adalah beban yang berbicara mengenai keuangan. Dan hal ini yang paling jarang sebetulnya dibicarakan di mimbar atau di gereja atau dimanapun juga. Tapi ini beban yang sangat-sangat perlu untuk kita butuh hikmat Tuhan untuk kita mengatasi akan hal ini. Hampir sebagian besar perceraian, bukan sebagai di Indonesia tapi di seluruh dunia, kalau saudara baca di artikel di internet atau dimanapun juga, hampir sebagian besar diantaranya. Itu pernikahan itu selalu berakhir karena persoalan ekonomi. Kalau saudara tarik itu benang merah, persoalan ekonomi itu selalu berbicara mengenai uang. Selalu berbicara mengenai materi, selalu berbicara mengenai kekayaan.
Bukan semata-mata sepertinya Tuhan takut kita punya uang. Enggak, Tuhan enggak takut kita punya uang. Yang Tuhan takut ketika uang punya kita. Makanya beban yang paling penting yang harus kita tanggalkan, beban paling penting yang harus kita atur, beban yang paling penting yang harus kita selesaikan, kita atasi dengan kehidupan adalah beban yang berkaitan dengan masalah keuangan. Saya nggak berbicara bahwa saya adalah orang yang lebih tahu, enggak. Sampai hari ini pun saya tetap belajar. Tapi lewat pengalaman-pengalaman kehidupan, saya mau share ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bukan sekedar perceraian yang ada di luar, berapa banyak pernikahan-pernikahan Kristen yang akhirnya berujung pada perpisahan hanya karena masalah uang. Dosa sudah dibereskan dengan Tuhan di kayu salib, tapi untuk membereskan beban, saudara perlu hikmatnya Tuhan. Makanya pada pagi hari ini kita berbicara mengenai hikmat Tuhan, khususnya dalam mengelola keuangan. Ada hampir 2.500 ayat di Alkitab yang berbicara mengenai uang dan berbicara mengenai possession. Berbicara mengenai uang dan juga berbicara mengenai kekayaan. Sadarlah saudara, berapa banyak karena uang pernikahan bisa berantakan. Berapa banyak karena uang ada orang tua yang bisa gak ngakuin lagi anaknya. Ada berapa banyak cuman karena uang dan hal materi anak bisa gugat orang tua di pengadilan. Ada berapa banyak hubungan saudara yang hancur hanya karena masalah uang. Ada begitu banyak, bahkan ada beberapa kali pernah kasus kejahatan. Bahkan mertua bisa gak akuin menantu, menantu bisa bunuh mertua hanya karena gara-gara uang. Ini hal serius. Itu sebabnya Yesus berbicara akan ini karena ini adalah hal yang serius. Dan saya mau, kita semua mau, kita sama-sama belajar. Untuk bagaimana, untuk menanggalkan beban ini, untuk mengelola beban ini dengan baik. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang kedua. Ini adalah ayat salah satu ayat favorit saya. Dan ini yang sebetulnya Tuhan sudah berikan buat kita gereja Tuhan. Untuk berbicara mengenai mengelola, berbicara mengenai masalah keuangan. Yesaya 55 ayat yang kedua berkata gini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Yang disebut uang loh. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu, itu kan berbicara mengenai uang, upah jerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Tuhan berkata gini, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yesaya 55 berkata gini, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Punya pengertian adalah kita perlu jalan keluar satu-satunya untuk berbicara mengenai pengelolaan masalah keuangan, berbicara mengenai prioritas. Harus. Saya rasa hari kayak begini kalau saudara nggak belajar prioritas, saya nggak mengerti lagi saudara harus jalanin hidup kayak gimana. Kita harus belajar untuk prioritas. Begitu pula dalam masalah keuangan, dalam mengelola mengenai uang, kita perlu belajar mengenai prioritas. Prioritas berbicara apa? Hal-hal first thing first. Hal-hal apa yang harus kita dahulukan dalam kehidupan. Berapa banyak kita selalu ngomong, udahlah hidup itu gimana nanti aja. Hidup itu mengalir aja seperti air, hidup itu adalah gimana nanti. Salah. Hidup itu bukan bagaimana nanti. Hidup itu nanti bagaimana. Beda loh. Hidup itu bukan bagaimana nanti. Udah terserah gimana nanti. Tapi hidup itu adalah gini. Nanti bagaimana. Nanti ke depan itu sangat ditentukan dari apa yang saudara putuskan hari ini kan. Bahwa apa yang kita inginkan di hari yang mendatang, hari besok adalah sangat ditentukan dari apa yang kita putuskan hari ini. Itu sebabnya prioritas adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Saya berbicara kayak gini karena ini mengalami pengalaman hidup keluarga. Pengalaman hidup saya dan istri, kami sekeluarga di tahun-tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Kami laluin begitu banyak kesulitan cuman gara-gara masalah ini. Dan makanya kami mau sharing ini supaya apa? Supaya kita semua bisa mengerti bahwa Tuhan kepengen waktu kita berlari dalam pertandingan yang sudah Dia tetapkan. Tuhan kepengen kita berlari dengan sangat enteng untuk mencapai garis akhir kita. Nomor satu, jalan keluar satu-satu untuk berbicara mengenai mengelola masalah keuangan adalah berbicara mengenai prioritas. Berbicara mengenai prioritas. Kalau gitu bagaimana cara memulai prioritas? Itu kan pertanyaan kita, bagaimana cara memulai prioritas? Bahkan Yesus tulis di Lukas 14 ayat 28 berkata gini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Prioritas itu selalu dibangun, selalu dimulai dengan hal pertama yang disebut dengan perencanaan, yang disebut dengan planning. Rencanakan uang saudara, rencanakan. Nah itu yang kita buat simpel lagi nih, tulis semua pendapatan dan pengeluaran saudara. Tulis saja semuanya, semua pengeluaran harian. Saya dan istri kami berdua udah 7 tahun kami menjalani, menghidupi akan hal ini, kami tulis semua pengeluaran kami. Karena saudara gak akan pernah bisa buat prioritas kalau saudara gak tahu apa yang harus diprioritaskan. Itu sebabnya sangat penting untuk tulis. Kelihatannya sangat simpel.
kelihatannya sangat apa tuh, sangat kelihatannya nggak penting banget. Itu adalah hal yang penting. Itu adalah hal yang sangat penting. Saudara perlu tulis semua pendapatan dan pengeluaran saudara even setiap hari. Dan kalau saudara lihat nanti di akhir bulan, saudara akan lihat dengan sangat kaget. Wih, ada begitu banyak pengeluaran-pengeluaran yang gak penting yang banyak saya keluarkan dalam kehidupan. Itu sebabnya dari sebelum memulai semuanya kita perlu tulis semua pendapatan, semua pengeluaran saudara. Alkitab seringkali berkata gini, waktu Musa dapat 10 perintah Tuhan tuh selalu berkata gini, tuliskan itu pada loh batu. Saudara baca kitab Wahyu, itu selalu ketika Tuhan berbicara mengirim surat kepada jemaat-jemaat di Smyrna, di Philadelphia, semua jemaat-jemaat kota, Tuhan selalu berkata gini, tuliskanlah kepada jemaat. Coba tulis pengeluaran saudara. Karena saya dapatin adalah begini, uang itu nggak bisa dikelola dengan hati, dengan heart. Uang itu harus dikelola pakai head, pakai pikiran. Sama, uang itu nggak bisa dikelola, diatur cuman pakai perasaan. Uang itu harus diatur pakai pikiran. Makanya hal pertama yang paling penting adalah tulis. Semua pendapatan saudara, semua pengeluaran saudara. Apalagi hari ini seperti kayak begini. Ada begitu banyak PHK sudah terjadi di begitu banyak tempat. Pemotongan gaji sudah dibuat di berbagai macam tempat. Saya nggak tahu, mungkin saudara nonton juga ada yang mengalami dalam kehidupan seperti kayak gini. Nah makanya saudara perlu mulai untuk tulis. Perlu mulai untuk prioritas. Dalam kehidupan dengan mulai pertama adalah dengan menulis semua pendapatan dan pengeluaran saudara. Kalau itu suami istri, kalau itu keluarga, tulis itu sama-sama. Dan saudara buat rekapannya nanti di akhir bulan. Kemudian saudara boleh lihat pengeluaran apa sebetulnya yang kita bisa hemat, gak harus kita buang. Tulis semua pendapatan, semua pengeluaran saudara. Yang kedua adalah begini, kalau saudara udah tulis semuanya, pendapatan dan pengeluaran saudara, prioritas tuh yang kedua tuh berbicara begini. Saudara harus hidup, biaya hidup saudara, pengeluaran saudara itu harus selalu lebih kecil dari pendapatan. Bahasa Dave Ramsey, salah satu praktisi mengenai keuangan, dia berkata gini, you have to live less than you make. Saudara perlu hidup di mana pengeluaran kita itu lebih rendah daripada pendapatan kita. Gimana kalau sekarang pengeluaran saya sama dengan pendapatan saya? Saudara dalam masalah besar. Oh, bagaimana kalau pengeluaran saya justru lebih besar dari pendapatan saya? Saudara harus masuk IGD itu. Karena posisinya udah dalam posisi yang sangat kritis. Gak main-main loh, gak main-main. Karena ini kelihatannya hal yang sangat sepele, tapi ini bisa membuat hidup, membuat keluarga bisa hancur berantakan. Saudara perlu mengatur keuangan saudara. Perlu mengatur pengeluaran kita. Kalau saudara udah tulis itu semua, yang kedua yang saudara lakukan adalah saudara perlu hidup di bawah pengeluaran kita harus ada di bawah pendapatan kita. Hidup ternyata begini kalau didapati. Biaya hidup tuh sebetulnya biaya hidup itu adalah normal. Yang buat biaya hidup jadi mahal adalah gaya hidup. Saudara perlu atur gaya hidup saudara. Perlu. Saya suka bicara di tengah-tengah anak youth atau bicara ada beberapa teman-teman yang masih muda. Saya selalu mulai dengan sebuah ungkapan. Kalau gajinya contoh hari ini 1 juta, handphonenya 2 juta, Anda dalam masalah besar. Kenapa? Karena pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Saya temukan, kenapa ada begitu banyak orang yang kelihatannya kepengen banget untuk membayar perpuluhan, kepengen banget untuk memberi persembahan, kepengen banget untuk menolong orang, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena duitnya udah habis duluan. Nah pertanyaan dengan duit habis adalah gini, karena kita nggak bisa kelola pengeluarannya. Ada begitu banyak hal yang harusnya kita bisa kelola, harusnya kita bisa prioritaskan di dalam kehidupan. Hidup, pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan. Saya lihat Will Rogers, satu kali ngomong kayak begini Will Rogers. Banyak orang menghabiskan uang yang tidak mereka punya untuk membeli barang yang tidak mereka perlu, untuk mengesankan orang yang tidak mereka suka. Banyak orang sekali lagi menghabiskan uang yang tidak mereka punya dengan apa? Dengan kartu kredit kah? Dengan apakah? Menghabiskan uang gak punya uang tapi pakai kartu kredit kemudian pakai semua untuk membeli barang yang gak mereka perlu. Konyol, untuk mengesankan orang yang tidak mereka suka. Dan kalau saudara bilang ini cuma di film, ini ada terjadi dalam realita. Saya cuma takut jangan sampai saudara juga ada dalam posisi sama seperti kayak begini loh, hari ini. So you have to live less than you make. Kita harus membuat kehidupan kita, pengeluaran hidup kita ada di bawah pendapatan kita. Karena waktu pengeluaran kita ada di bawah pendapatan kita, ada uang saving, kita bisa saving money, kita bisa punya uang lebih. Dan uang itu kan kita bisa pakai buat tolong orang.
Uang itu kan kita bisa pakai untuk bantu orang. Ada begitu banyak, saya yakin saudara kepengen bantu orang cuman gak bisa. Kenapa? Karena bukan karena gak mau, tapi karena gak bisa. Karena pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Hari ini kita perlu belajar untuk mengatur, Pak. Hari ini kita perlu minta hikmat Tuhan. Alkitab tulis di Amsal ada begitu banyak tulisan mengenai bagaimana kita untuk mengatur keuangan kita dengan baik. Ukuran bagaimana kita bisa sebut bahwa itu sangat penting, prioritas yang sangat penting dalam kehidupan, punya pengertian kalau pengeluaran tersebut, kalau kita nggak lakukan itu mengganggu kehidupan kita, mengganggu kelangsungan kehidupan keluarga kita, itu boleh kita keluarkan. Tapi kalau itu cuma untuk sekedar gengsi, kalau itu cuma untuk sekedar gaya yang atas nama gaya, hari begini Pak, hari begini Bapak Ibu, kita perlu mengaturnya dengan sangat baik. Kita perlu sangat mengaturnya dengan sangat baik. Nah, saya pernah, saudara bisa lihat nanti ada sebuah foto Bill Gates ketemu dengan Mark Zuckerberg. Itu foto tahun 2017. Yang menarik adalah judul itu adalah gini, foto Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Bill Gates adalah yang mendirikan dan juga punya Microsoft, sedangkan Mark Zuckerberg kan adalah yang punya Facebook. Foto itu disebut gini, foto berharga 2.700 triliun. Karena kekayaan mereka di foto tersebut itu pertemuan dua orang yang kalau di total harganya adalah pertemuan 2.700 triliun. Yang menarik adalah kayak begini, saudara perhatikan dengan baik, nggak ada jam tangan mewah. Gak ada baju yang bermerek, gak ada cincin atau apa segala yang bermerek. Semuanya sangat biasa. Bahkan salah satu 5 orang terkaya di dunia aja mempraktekkan akan hal ini. Yesus bilang akan hal ini loh. Tuhan Yesus sudah bilang akan hal ini. Seringkali juga kita mulai berpikir bahwa kalau udah Amsal 30 ayat 25 nanti kita akan baca juga di selanjutnya. Amsal 30 ayat 25 berkata gini, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pak Jokowi, Pak Presiden satu kali pernah berkata gini, winter is coming. Musim dingin akan segera datang. Setiap kita akan selalu berhadapan dengan musim dingin. Apakah usia yang membuat kita gak bisa bekerja? Atau juga yang kedua, bicara mengenai kesulitan-kesulitan ekonomi, keadaan ekonomi yang ada di luar kehidupan kita semua. Alkitab bahkan begini, semut itu menyediakan makanannya di musim panas. Kita perlu mengatur pengeluaran kita perlu mengatur pendapatan kita. Supaya apa? Supaya kita bersiap-siap untuk musim dingin yang akan segera tiba dalam kehidupan. Kalau saudara berhadapan, saudara sedang berkata, Tuhan akan memberkati kita. Jelas Tuhan pasti akan memberkati kita. Cuman pertanyaannya adalah kayak gini, apakah kita bisa mengelola yang ada di tangan kita pada hari ini, yang kita punya pada kesempatan hari ini. Matius pasal yang ke-25 itu berbicara mengenai perumpamaan mengenai talenta. Nah, kalau saudara perhatikan baik, yang diberikan 5 talenta kan begitu cerita. Diberikan 5 talenta, dia menghasilkan kemudian 5 talenta. Kemudian Tuhan berkata, ya sabas dan baiklah engkau hambaku yang setia. Di Lukas pasal 14 itu pakai perumpamaan mengenai uang mina. Jadi ada yang dikasih 5 uang mina, dia menghasilkan kemudian 5 uang mina. Tuhan berkata gini, aku akan memberikan, karena engkau sudah berhasil menghasilkan 5 uang mina, Tuhan akan berikan 10 kota. Dengar baik-baik, Tuhan tuh akan berkati saya dan saudara, itu amin. Itu janjinya. Tapi bagaimana Tuhan memberkati kita itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola harta, kekayaan, pemberian yang Tuhan taruh di tangan kita. Contohnya, kalau anak saya umur 5 tahun, saya kasih pisau yang sangat tajam. Kalau saya kasih ke dia di umur dia 5 tahun, pisau tersebut, pemberian tersebut itu bisa menyakiti dirinya. Bisa mencelakakan kehidupannya, bahkan bisa membunuh dirinya. Tapi kalau saya berikan itu pisau di anak saya usia 20 tahun, kemudian contohnya dia lulusan sekolah masak yang terbaik mungkin yang ada di Indonesia, dia juara lomba masak. Kalau saya berikan pisau tersebut di waktunya umur 20 tahun dengan pengalaman sebagai seorang tukang masak, pisau yang sama itu bisa menghasilkan makanan yang baik loh. Bisa menghasilkan makanan yang enak. Itu pula sama. Tuhan gak akan pernah memberkati kehidupan kita kalau berkat tersebut bisa mencelakakan, bisa membunuh, bahkan menjerumuskan hidup kita. Dengan kata lain, waktu kita mengelola kehidupan keuangan kita dengan baik, kita sedang dipercaya oleh Tuhan dengan hal yang kecil. Alkitab kan tulis, siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar. Kalau saudara gak bisa atur uang yang akan atur saudara. Kalau uang yang akan atur kita, dia akan menjadi Tuhan yang kejam dalam kehidupan kita semua. Sebaliknya kalau kita bisa atur keuangan kita dengan baik, dia bisa menjadi hamba yang baik dalam kehidupan kita semua. Mari memiliki hikmat untuk mengatur akan hal seperti kayak gini. Waktu ke depan bukan waktu yang main-main loh. Keadaan ekonomi bicara keuangan bukan waktu yang main-main. Kalau saudara sekali lagi nggak mulai kita memiliki hikmat untuk mengatur akan hal ini, kita sedang membahayakan bukan sekedar kehidupan saya, tapi membahayakan keluarga, bahkan membahayakan masa depan anak-anak kita.
Come on, mulailah. Untuk kita mulai menulis semua pendapatan, semua pengeluaran kita. Untuk yang kedua, kita juga untuk mulai mengatur gaya hidup kita, mengatur biaya hidup kita, supaya pengeluaran selalu berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding dengan pendapatan. Bukankah itu yang terjadi? Dan saudara boleh bilang, wah itu kan memang udah dari lama. Betul, itu udah dari lama. Tapi paling sukar untuk dilakukan. Saya harus berdiri hari ini untuk bicara buat saudara. Kalau kami sekeluarga, Tuhan, bukan karena kasih karunia Tuhan, pernikahan kami berdua udah menjadi pernikahan yang terombang-ambing, udah tercabik-cabik kapan tahu. Tapi keluar dari panasnya pengujian tersebut, kami mau sharing buat saudara. Ini hal yang sangat penting, yang membuat begitu banyak keluarga struggle hari-hari ini. Makanya kalau udah punya pasangan hidup, berdua sama-sama pasangan hidup, kita merencanakan ini dengan baik. Karena Tuhan kepengen begini kok, Tuhan kepengen kita bukan sekedar untuk menjalani kehidupan, tapi untuk mengakhiri kehidupan kita dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Salah satunya adalah kemenangan dalam bicara mengenai keuangan. Ingat, sekali lagi saya bilang, musim dingin akan segera tiba. Ini enggak nakut-nakutin, memang Alkitab udah tulis. Musim dingin akan segera tiba, bersiaplah sekarang. Selagi saudara punya kekuatan, selagi saudara punya hikmat, bersiaplah itu hari ini. Bersiaplah itu sekarang. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24. Dari perspektif manajemen keuangan, dari perspektif mengelola keuangan, bahkan Yesus berkata gini loh. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Bahkan Yesus berkata ini, kalau kamu mau ikut Yesus, kamu harus sangkali diri. Sangkali diri itu berbicara mengenai prioritas. Saudara perlu bilang no kepada keinginan. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Itu selalu beda. Keinginan dan kebutuhan. Hati manusia mungkin besarnya seperti segenggam kepalan tangan saya. Hati kita semua. Mungkin besarnya seperti segenggaman tangan kita. Tapi seisi dunia gak akan pernah bisa sanggup untuk penuhi keinginannya. Begitu banyak keinginan manusia. Makanya Tuhan berkata gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala kebutuhanmu. Tuhan sediakan loh segala kebutuhan kita. Kalau kita bisa kelola keuangan kita. Kalau kita bisa kelola finansial kita dengan sangat baik. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ya harus sangkal dirinya. Ya harus pikul salibnya. Dan mulai mengikut aku. Kalau kita menginginkan hidup yang Tuhan janjikan. Kalau saya dan saudara menginginkan hidup yang Tuhan janjikan. Hidupi apa yang Tuhan inginkan. Dan hatinya Tuhan adalah semua kita diberkati. Betul, itu hatinya Tuhan. Pertanyaannya, kita perlu bawa salib dalam hidup saya dan saudara. Kita perlu menyangkal diri kita, perlu pikul salib kita, kemudian perlu untuk mengikut Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Percayalah, waktu kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, waktu kita mulai mengelola keuangan kita, waktu kita mulai mengelola semua hal-hal yang ada dalam finansial kita. Karena pada akhirnya kan saudara kenapa bekerja, memiliki nafkah, dan bekerja kan berbicara mengenai uang. Tapi kalau kita bisa atur itu dengan baik, dengan suami, dengan istri, dengan pasangan itu kita bisa atur itu dengan baik. Saya meyakini bahwa gini, saudara akan tetap tinggal dengan tenang di tengah kesulitan apapun juga. Bukan karena uang saudara loh. Tapi kita tahu bahwa kita adalah hamba yang setia atas apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Dan saya selalu ngomong buat diri saya sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu melihat kita. Dia bukan Tuhan yang buta, dia bukan Tuhan yang tuli. Kalau Tuhan melihat kita bisa dipercaya dengan kekayaan, dengan pemberian yang diberikan pada kita hari ini, Tuhan pasti akan memberkati kita sesuai keperluan kita. Bahkan kalau kita memiliki hati untuk selalu menjadi berkat buat orang lain, Tuhan pasti akan memberkati kita. Caranya cuma satu, kita mulai harus prioritas dalam masalah keuangan. Sekali lagi yang tadi saya bilang, mengapa engkau belanjakan sesuatu untuk hal yang bukan roti, upah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah apa yang Tuhan sedang bicara. Saya berdoa biar kiranya kebenaran yang singkat pada pagi hari ini itu bisa menguatkan Bapak Ibu, bisa menolong Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin yang hadir keluarga yang sedang nonton, sedang berpikir karena kesulitan ekonomi yang sedang membelit, ya udahlah kita berpisah aja. No. Kata cerai gak ada dalam kamusnya kerajaan surga. Itu kata gak boleh muncul. Kalau saudara dengar apa yang saya sedang bicarakan pada pagi hari ini, Tuhan sangat sayang pada kalian berdua. Tuhan sangat sayang pada keluarga Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai kemudian menata. Betul, akan butuh banyak hikmat, akan butuh banyak doa, bahkan akan butuh banyak air mata dan keringat yang harus dilakukan. Tapi saya harus beritahu, Tuhan adalah yang selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara.
Mulai ini dengan baik. Mulaikan prioritas ini dengan baik. Saya nggak bilang bahwa saya lebih hebat dari saudara, enggak. Saya nggak bilang bahwa saya lebih tahu dari saudara, enggak. Tapi kami mau jalanin ini sama-sama. Kalau saudara bisa dipercayakan dengan apa yang ada di tangan, percayalah. Untuk saudara bisa dipercayakan akan apa yang di tangan dan saudara bukan menggunakan ini untuk kepentingan saudara sendiri, Tuhan kita akan selalu memberkati kehidupan anak-anaknya. Itu pasti. Mari belajar untuk menyangkal diri. Mari belajar untuk memikul salib kita dan mulai ikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Saya rasa ada begitu banyak pertanyaan karena ini bicara mengenai hal yang sangat praktis. Saudara bisa hubungin, walaupun saya mungkin gak bisa jawab saudara satu persatu, tapi saudara bisa DM saya di Instagram. Nanti di Instagram tuh ada tulisannya Instagram saya, saudara bisa ada di situ. Atau paling gak gini, saudara bisa ketemu dengan life leader saudara. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah gini. Saudara bisa ketemu dengan gembala-gembala wilayah yang ada, koordinator wilayah yang ada. Untuk mulai terbuka kepada mereka, untuk mulai terbuka dan mulai minta pandangan, minta solusi mereka, bimbingan mereka, tuntunan mereka, supaya kita semua bisa terlepas dari hal ini. Dan saya meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia, Dia tetap Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari apapun juga. Tapi itu juga sangat tergantung dari saya. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil yang Tuhan sudah berikan, kita setia dengan pemberian-pemberian kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk mencukupkan segala keperluan kita. Mari kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar ini boleh menguatkan setiap hati, boleh menyegarkan setiap kehidupan, bahkan boleh berbicara bagi setiap keluarga yang sedang berhadapan dengan kesulitan. Bagi mereka yang sedang menyerah dengan keadaan, Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya gak akan pernah melewatkan sebuah kesempatan ini pada pagi hari ini. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mendengar, bahkan teman-teman saudara-saudara anak-anak muda yang sedang mendengar ibadah ini, mungkin saudara mulai merasakan bahwa udah mulai menjauh daripada Tuhan, dan bahkan mungkin saudara mulai mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Ini adalah momen yang tepat, karena kita gak pernah tahu hidup akan jadi seperti apa, hidup besok akan jadi seperti apa. Ini adalah sebuah momen yang tepat. Kalau saudara kepengen hari ini, rindu untuk kemudian memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita sama-sama berdoa di kesempatan pada pagi hari ini. Mari ikutin saya berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tahu bahwa dosa saya sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Jadi waktu saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Sekali lagi, terima saya sebagai anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Saya mau memiliki hidup yang baru bersama dengan Engkau. Saya gak mau lihat-lihat lagi yang di masa lalu, tapi saya mau mandang mulai hari ini, saya memiliki masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Amin. Di antara saudara mungkin sedang ada dalam keadaan yang kesulitan, dan dalam keadaan kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, kesulitan apapun juga yang sedang Bapak Ibu saudara hadapi. Yakinlah satu hal bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita loh. Matanya selalu tertuju pada kita. Walaupun kita mulai berpikir bahwa kita sudah jatuh dalam begitu banyak hal, dengar. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Kalau matanya tertuju kepada kita, pertolongannya selalu tersedia bagi kita. Buat keluarga, buat Bapak Ibu yang mungkin pada hari ini sedang berhadapan dengan kebimbangan, dengan berhadapan dengan keraguan-raguan, berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan begitu banyak tantangan, dan saudara sudah mulai menyerah dalam kehidupan, berita baiknya hari ini Tuhan selalu berjalan bersama dengan saya dan saudara. Sebelum kita akan selesaikan ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa, saudara boleh gandeng istri, pasangan, keluarga yang sekitar saudara. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menolong kita semua pada pagi hari ini. Mau berdoa Tuhan khususnya buat setiap keluarga yang sedang berada dalam kesulitan, setiap pribadi yang sedang berhadapan dengan kesulitan pada hari ini, kesulitan apapun yang sedang dihadapi. Tuhan, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan, kiranya hikmat, pertolongan daripada Tuhan akan Tuhan bagikan, akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan setiap keluarga. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu berbicara
buat kehidupan kami, menolong kehidupan kami. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengerjakan, memberikan ide-ide baru, memberikan hikmat, memberikan kekuatan baru yang sedang dilanda kesulitan dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun juga Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap kebingungan, bagi setiap pertanyaan mereka yang terjadi. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pasangan suami istri, berkati orang tua kami, berkati anak kami. Kau akan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami tahu masa-masa ini mungkin menjadi masa-masa yang sukar, tapi kami tahu juga Tuhan selalu adalah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami aman. Dalam janjinya Tuhan kami akan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ini, kami mengucap syukur. Amin.